suatu senyawa mempunyai rumus molekul C5H10O bereaksi dengan larutan perak nitrat. Perak nitrat itu berarti apa tuh ya? Nah, coba nanti kita lihat. Dalam propen menghasilkan cermin perak. Senyawa tersebut yang mungkin adalah, nah sekarang coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di sini yang jadi kata kunci bahwa dia larut dalam bereaksi dengan larutan perak nitrat. Perak nitrat ini dia adalah tolens ya, jadi dia itu adalah tolens. Nah, kalau dia tolens C5H10 ya kan, C5H10O itu dia bisa ada dua macam ya, yaitu dia bisa dalam bentuk aldehid ya, aldehid, dan bisa juga dalam bentuk keton ya, keton. Kok bisa kayak gitu? Coba kita lihat ya, dia punya pola kan kayak gini, CnH2NO ya, jadi dia bisa dalam bentuk aldehid, bisa juga dalam bentuk keton. Nah, kalau yang positif terhadap tolens tentu saja aldehid ya, sedangkan kalau keton itu negatif terhadap tolens ya. Nah, jadi kalau gitu kita lihat aja di sini siapakah yang merupakan aldehid dan rumusnya C5H10O. Dari situ udah kelihatan ya bahwa jawaban untuk soal kita yang nomor 6 adalah yang C ya. Kalau yang metoksipropana itu jelas salah ya, pentanon juga bukan, butanol tidak bereaksi, asam pentanol juga apalagi ya. Jadi kalau gitu jawabannya adalah yang C ya, mudah sekali. Nah, sekarang kita lanjutin ya soal yang nomor 7. Nah, gini. Senyawa C2H4O2 mempunyai isomer sebanyak, nah lihat ya, C2H4O2 ya. Kalau kita misalnya buat, ini kan rumusnya jadi gini ya, CnH2nO2. Nah, maka dia punya dua isomer ya, bukan dua isomer, yaitu bisa dalam bentuk senyawa asam karboksilat ya, asam karboksilat ya, bisa juga dalam bentuk ester gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk asam karboksilat atau dalam bentuk ester. Coba kita lihat dulu. Kalau asam karboksilat gimana sih? Nah, ya coba kita lihat. Asam karboksilat itu kan misalnya gini ya, CH3 COOH. Nah, ya kan ini asam karboksilatnya ya, atau yang biasa kita kenal dengan asam cuka. Nah, sekarang bagaimana kalau esternya ada nggak? Coba kita lihat ya. Ester itu kan bisa seperti ini bentuknya. H, C, O, O. Nah, ini baru CH3. Nah, kalau ini namanya asam etanoat gitu ya, asam etanoat. Sedangkan kalau yang ini namanya alkil alkanoat, metil metanoat kok metoksi, metil metanoat. Ya, nah ini dia. Ya, atau boleh juga disebut metil format kalau nama trivialnya. Ya, jadi itu dia untuk soal nomor 6 dan nomor 7. Silahkan dilihat-lihat dulu. Nanti kita lanjutin dengan soal-soal yang berikutnya ya. Ada di situ kalau nggak salah. Oke, kalau nggak masalah kita lanjutin lagi ya. Nah, ini dia. Oh, cukup satu aja kayaknya ya. Nah, sekarang gini, coba kita lihat ya. Ini sebentar aja ini Mada ya, sederhana. Di antara alkena berikut, alkena yang memiliki isomer cis trans ya. Jadi, kalau kita mau ke isomer cis trans, kita fokus pada C yang berikatan rangkap. Nih ya, C yang berikatan rangkapnya kan ini nih. Nih, ini ya, C yang berikatan rangkap. Kalau ada gugus yang sama berarti bukan. Nah, seperti yang ini kan ada H2, berarti bukan isomer cis trans.
Ya. Nah, sama juga ya yang ini nih. Kita fokus ke yang sini ya. Nah, kalau ada gugus yang sama berarti bukan isomer cistrans ya. Ini juga sama, ini ya. Nih yang ini kan jelas bukan ya. Bukan berarti ya. Nah, jadi kalau gitu coba kita lihat yang berikutnya ya. Nah, coba lihat ini ya. Nih, lihat ya. Coba lihat di sini. Ini H, ini CH3, berbeda ya. Kemudian yang ini juga sama, ini H, yang ini CH2, CH2, CH3. Berarti kalau gitu betul bahwa kalau yang D itu dia punya isomer cistrans ya. Jadi kan syarat isomer cistrans itu masing-masing C harus mengikat dua gugus yang berbeda gitu ya. Oke, saya tulis lagi ya, biar nanti jadi pengingat gitu ya. Jadi syarat isomer cistrans ya, cistrans. Jadi masing-masing C ya, masing-masing C itu harus mengikat dua gugus beda, gugus ya. Nah, gugus berbeda gitu ya. Nah, itu dia ya. Jadi syaratnya seperti itu. Jadi kita langsung fokus ke C yang berikatan rangkap. Masing-masing C yang berikatan rangkap itu harus mengikat dua gugus yang berbeda, baru dia memiliki isomer cistrans ya. Oke, 10 detik ya. Nanti kita lanjutin dengan soal berikutnya. Oke ya. Sekarang kita lihat di antara senyawa-senyawa di bawah ini yang mempunyai isomer geometri. Nah, ini merupakan soal UTBK asli ya. Nah, jadi harus diingat bahwa selain yang tadi yang pernah saya jelasin itu, bahwa harus ada atom C asimetris, atom C asimetris, C yang berikatan rangkap 2 dan lain sebagainya, sebetulnya gini ya, bahwa kalau siapa tuh namanya yang bisa punya isomer geometri itu ya yang dapat memiliki isomer geometri itu ya, isomer geometri ya, yaitu yang pertama adalah alkena. Ya, alkena. Yang kedua sikloalkana. Ya. Tapi sikloalkananya ini ya, sikloalkana itu yang punya dua cabang atau punya dua cabang ya, atau gugus fungsi gitu ya. Jadi misalnya aja gini. Kan misalnya coba lihat ya di sini, kalau di sini itu yang jelas-jelas kalau yang ini bukan ya, ini kena sikloalkena bukan ya. Nah, kalau yang ini coba lihat ya, bahwa si ikatan rangkapnya satu memiliki dua gugus yang sama. Sedangkan kalau yang ini juga nggak mungkin ya, kalau dia di ujung berarti CH2 nih, nggak mungkin. Nah, jadi yang mungkin adalah ini. Maksudnya gini ya, misalnya saya buatlah segitiganya begini ya kan? Nah,
Nanti kalau yang ada yang seperti ini, nah ya, ini adalah posisi trans, ya, posisi trans, ya, trans, ya. Ada juga misalnya begini. Nah, ini ke atas dua-duanya. Nah, ini posisinya cis gitu. Ya, jadi ini punya nih yang sikloalkana nih. Ya. Nah, sedangkan kalau yang ini udah jelas ya, yang ini pasti satunya adalah H, ya, berarti beda nih dengan yang ini, CH3. Nah, kalau yang ini juga tentu saja beda ya, ini kan ke sini pasti H nih. Nah, jadi ini gugusnya beda. Ya, berarti jawabannya adalah 4 dan 5 gitu. Ya, oke. Kita lanjutin ya. Nah, sekarang yang bawah. Nah, tadi kan udah dibilangin ya bahwa yang dapat memiliki isomer geometri adalah alkena dan sikloalkana. Berarti, tapi sikloalkananya harus punya 2 cabang. Berarti kalau gitu jawabannya udah jelas cuman 1 aja. Ya, yang 2 itu tidak, itu sikloalkena. Sedangkan kalau yang 3 dia mau cis dengan cis dan transnya dengan siapa gitu ya. Kalau misalnya dia hanya punya 1 cabang, oke? Jadi jawabannya hanya yang nomor 1 aja. Nah, silahkan ya dilihat-lihat dulu, kalau ada pertanyaan silahkan gunakan mikrofonnya. Kita lanjutin nanti dengan materi berikutnya ya. Yang nomor 10 sikloalkananya itu cis. Nomor 10. Yang nomor 1. Oh, itu nggak tahu ya, soalnya kan kalau di sini kelihatannya hanya 2 dimensi aja. Kalau misalnya dia ke bawah semua cis, kalau misalnya dia 1 ke bawah 1 ke atas trans. Gitu. Kalau di sini kelihatannya 2 dimensi sih nggak kelihatan dong. Tapi dia punya isomer, dia punya isomer geometri cis dan trans. Jadi bisa dia posisi cis, bisa dia posisi trans. Gitu maksudnya. Oke? Oke, kalau nggak ada masalah, kita lanjutin ya. Nah, ini dia. Senyawa berikut ini yang bersifat optis aktif. Optis aktif berarti gimana? Dia mempunyai atom C Chiral. Iya, betul, C chiral ya. Nah, jadi kalau gitu kita lihat dulu ya nomor 11 ya. Nomor 11 gini. Yang nomor satunya adalah 2 propanol ya. 2 propanol. Kalau 2 propanol kan berarti CH3 ya. Kemudian CHOH gitu ya. Ya kan? Kemudian CH3. Oh, udah jelas ya, tidak punya atom C asimetris ya. Kenapa? Karena yang di tengah, yang masing-masing kan yang lain C-nya mengikat 3 buah H, sedangkan C yang di tengah itu mengikat 2 buah CH3. Jadi kalau gitu jelas bukan atom C asimetrisnya. Coba lihat nih, ya kan? Oke, bukan ya. Oke, kita lanjutin ya. Yang keduanya. 2 heksanol ya, 2 heksanol. 2 heksanol itu berarti kan CH3 ya, kemudian CH2, CH2 lagi. 3 heksanol ya ini ya. Salah. Mohon maaf ini ya.
3 ya, 3 heksanol. Berarti ini CH ya. Ini OH. Ini CH2, CH2, CH3 gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini kayaknya punya ya atom C asimetris yang selain yang CH3 dan CH2 tuh ya. Kenapa? Coba aja kita lihat nih ya. Bahwa C yang sebelah sini itu mengikat 1 kan ya. Kemudian 2, 3. Jadi kalau gitu ada satu lagi mana? Oh, ini dong CH. H-nya. Nah, jadi kalau gitu yang nomor 2 pasti benar. Ya, nah sebetulnya udah pasti jawabannya 2 dan 4 ya. Tapi coba kita lihat ya. Yang ketiga. 3 pentanol ya. Oke, 3 pentanol. Berarti kan CH3, CH2, kemudian CH, OH gitu ya. Kemudian CH3, CH2 ya, kemudian baru CH3. Oh, udah jelas ya. Ini pasti bukan bukan tidak bersifat optis aktif ya. Oh, saya kemana-mana lagi ya garisinnya. Oke, nah kayak gitu ya. Karena sama ya, nggak mungkin. Oke, kita lanjutin deh. Yang keempat. Yang keempat, 2 butanol. Ya, 2 butanol. 2 butanol berarti CH3, CH, OH, CH2, CH3. Ya, nah udah kalau ini sih udah jelas-jelas deh ya. Nah, kenapa ini 1 ya, 2, 3, 4 ya, beda-beda semua. Berarti kalau gitu jawabannya adalah 2 dan 4 atau C. Ya. Nah, ini dia. Kita lanjutin ya. Nah, gini. Isomer senyawa 2 iodo 1 oktanol. Ya, 2 iodo 1 oktanol. Nah, berarti kalau gitu kita lihat aja ya. Gini, punya gugus OH, ya kan? Jadi kan gini. Coba ya saya buat kayak gini. Nomor 12. 2 iodo ya, 2 iodo 1 oktanol. Ya. Kok otan? Orang utan kali ya. Oktanol. Ya, oktanol. Oke. 2 iodo 1 oktanol. Berarti ada iodnya, ya kan? Ada I-nya, ya kan? Kemudian ada OH-nya, ya. Dan satu lagi adalah dia ada 8 buah C, ya kan? Oke. Terus gini, bahwa yang namanya alkohol itu dia berisomer dengan eter. Jadi jangan lain selain eter ya. Nah, jadi coba kita lihat ya. 4 iodo 4 metil 3 heptanol. Coba kita lihat ya. Tadi dulu ya, nih jangan dulu ini deh. Nanti takutnya. Oktanol kan? Iya betul. 4 metil 3 heptanol. Nah, 4 metil berarti 4C, ya kan? 1C ya. Sedangkan hepta berarti berapa tuh? 7C, ya. Nah, kemudian ada iodonya, berarti benar ya. Nah, gitu. Caranya gampang ya. Nggak usah digambar. Nah, metil 2 heptanol, 1C, 7C, 8C ya, ditambah iodo. Betul ya. Nah, heksil, etil, eter. Heksil itu 6C, etil itu 2C, ada iodonya. Benar ya. Nah, 5 iodo oktanoat nggak bisa. Kenapa? Karena oat berarti COO. Ya. Jadi kalau gitu O-nya 2, sedangkan di situ hanya O-nya 1 ya. Jadi kalau gitu jawabannya adalah 1 2 3 1 2 3 jawabannya A ya, gitu. Oke. Bisa ya?
Kalau belum terbiasa lakukan pelan-pelan nggak apa-apa ya, tapi cara mudahnya ya gitu ya, tidak usah apa namanya menggunakan dibuat senyawanya ulang ya, karena itu merepotkan, tidak akan cukup waktu ya, apalagi kalau UTBK kan waktunya sangat singkat. Ya, silahkan dilihat-lihat dulu, nanti kita lanjutin dengan materi berikutnya ya. Oke, kalau misalnya nggak ada masalah, kita lanjutin ya. Ini gambarnya kepotong ya, sebentar ya. Ini harus saya buat lagi. Nah, ini dia ya. Ini juga asli soal UTBK ya, jadi perhatiin baik-baik ya. Nah, gini. Senyawa yang merupakan isomer dari metil siklopentil ester. Nah, sekarang gini. Apakah kita harus bikin metil siklopentil ester? Nah, gini ya, coba kita lihat. Ya, metil, salah. Nih, metil ya, siklopentil, kita ini nih ya, pisah-pisahin ester. Gitu ya. Nah, metil itu CH3. Siklopentana itu C5H10. Tapi kalau jadi siklopentil jadi C5H9. Ya kan? Kan siklopentana itu kan CnH2n ya. Nah, esternya itu COO. Berarti kalau kita jumlahin, C-nya itu ada 1, 6, 7, C-nya hanya 7 ya. Kemudian H-nya 12, H-nya 12, O-nya 2. Gitu. Ya, oke. Nah, kalau sudah, baru deh kita lihat ya. Nomor 1. Coba lihat ya. Apakah C7H12O2 ya? 1, 2, C-nya dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, C-nya 7. Ya. O-nya udah pasti 2 dong. Ya kan? Karena itu kelihatan ya. Nah, coba lihat ya. Ini H-nya pasti 2 karena tangannya 2. 1, 2 kan tangannya 2. Nah, ini juga H-nya 2. Ini H-nya 2. Ini H-nya 2. Bawah ya, H2. Ini juga H-nya 2. Yang ini H-nya 1. Nah, tambah 1 sini. Ya. Nah, jadi kalau gitu hitung ya. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. H-nya 12. Oke. Ya, H12. Benar. Gitu ya. Yang bawah sekarang, coba kita lihat ya, caranya gitu. Nah, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, C-nya 7 tuh ya. H-nya, nah, sini 2. Itu kan H-nya 2. Yang ini H-nya 2. Ini pasti H-nya 2. Ini H-nya juga 2. Ini H-nya 1 ya. Saya tulis 1, 2 aja ya. Yang ini 2. Yang ini 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, H-nya 12, O-nya juga 2 ya. Kelihatan kalau O-nya mah 2 ya. Oke, sip. Coba kita yang bawah sekarang ya. C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, C-nya 7. Ya kan, C-nya 7. O-nya 2. Nah, ini 2, 2, 2, 2, 1,
Ya kan? Ini 3. Nah, coba lihat. 2, 4, 6, 8, 12. H-nya juga 12 ternyata. Ya. Nah, coba kita lihat yang ini. C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, C-nya 7. H-nya berapa? H-nya 3, 2, 3. Oh, H-nya juga 12 ya. O-nya 2. Oh, berarti kalau gitu jawabannya benar semua dong. Gitu. Ya. Jadi ada yang tidak perlu kita gambar ya. Jadi kita harus bijak. Mana nih yang harus digambar, mana yang enggak gitu ya. Nah, nanti soal yang berikutnya itu adalah soal yang harus digambar. Lihat ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin aja ya, biar efektif waktunya. Oke, ya ini dia. Apakah perlu digambar semua? Ya enggak ya, cuma yang ini aja dulu, yang metil isomer dari 2-metil siklopentanol gitu ya. Nah, gini. Gugusnya itu CnH2n tambah 2O. Yang mana? Yang alkanol. Yang ini. Yang 2-metil siklopentanol. Nah, itu alkanol masalahnya itu siklo. jadi Kalau siklo ether. nggak bisa pakai rumus gitu. Beda lagi rumusnya. Oke, coba kita lihat ya. Gini. Kan 2-metil siklopentanol. Ya. Nah. Jadi kan kalau siklopentanol itu kan berarti begini kan. Ya Allah, maaf ya. Aku tidak bisa gambar ini. Ntar ya. Pakai apa yang warnanya enak deh. Nah, kalau di sini OH-nya berarti 2-metilnya di sini. Ya kan? CH3. Oke? Nah, jadi kalau gitu C-nya semuanya ada 6 kan? C-nya ada 6. Ya enggak? Kan 5 ya kan, di sini terus ini H-nya itu kan di sini 2 ya. Kemudian di sini 1 pasti ya kan? Di sini juga 1 ya. Sehingga kalau gitu dapat dong C6, H-nya itu ada berapa? Kok jadi pink ya. H-nya itu ada 2, 2, 2, 6, 7, 8. H-nya 12 ya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, agak error saya. Kebetulan badan saya kurang sehat nih. Maaf ya. Nah, jadi H-nya 12 ya. Oh, nah gitu ya. Oke, C6H12O. Nah, tinggal hitung tuh sekarang. C-nya ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, C-nya 6, O-nya 1 gitu ya. Terus 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini H-nya cuma 10. Ya, H-nya cuma 10 berarti bukan gitu ya.
Lanjutin ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C-nya 6 ya. Ini 2, 2, 2, 2, 1. Dan ini berarti 3 ya. 3. Berarti 8 ditambah dengan 4, 12. Jadi H-nya 12, O-nya 1. Ya, oke, berarti benar ya. Nah, kita lanjutin ya. Nah, ini udah pasti jawabannya 2 dan 4 ya, tapi nggak apa-apa, kita cek aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C-nya 6 ya. O-nya 1, udah benar. Terus ini 2, 2, 2, 2 ya. Kemudian di sini pasti 1, 1. Berarti H-nya cuma 10 ya, H-nya cuma 10 bukan ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C-nya 6. H-nya 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Ya, pas. Berarti ya H-nya 12. Ya, 12. O-nya 1. Gitu deh. Oke. Ya, jadi ada yang mau digambar, ada yang enggak. Harus kita bijak ya, mana menentukan yang bisa kita gambar atau enggak ya. Biar gimana-gimana pun, kan mudah-mudahan bisa cepat mengerjakannya. Sip? Silahkan nanti kita lanjutin dengan nomor terakhir untuk bab ini ya. Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutin ya. Nomor terakhir untuk bab ini. Lanjut kita nanti ke reaksi ya. Oke, gini. Suatu senyawa karbon mempunyai rumus umum CnH2nO2. Senyawa tersebut jika dipanaskan dengan etanol dan sedikit asam sulfat pekat akan menghasilkan zat yang berbau harum. Senyawa tersebut yang mungkin adalah, oh ini mah gampang ya, coba lihat ya. Gini, kan katanya ada senyawa CnH2n ya, O2. Kalau ditambahin dengan etanol, etanol itu berarti alkohol dong ya, alkohol. Hasilnya senyawa yang berbau harum katanya ya. Senyawa yang berbau harum. Apa dong kalau gitu? Nah, ini senyawa berbau harum itu pasti ester, ya kan? Nah, yang wangi-wangian itu memang ester ya, mau wangi buah, mau wangi bunga, itu biasanya dari golongan ester yang gugusnya rendah. Nah, jadi kalau gitu, apa dong senyawa ini? Nah, pastinya adalah asam karboksilat. Ya, asam karboksilat. Mana dari senyawa-senyawa tadi yang asam karboksilat? Tentu saja jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Gampang sekali. Oke, saya istirahat dulu 10 detik. Silahkan dilihat-lihat dulu. Kalau dari materi ini ada yang masih kurang dipahami, silahkan tanyakan. Kita nanti langsung ke reaksi senyawa karbon ya.
Oke, kita ke materi baru ya sekarang, yaitu reaksi-reaksi pada senyawa karbon. Ada beberapa yang mengulang dari waktu pas kelas 11 ya, tapi ada juga yang benar-benar baru ya, jadi harus diperhatikan baik-baik karena reaksi ini penting banget ya. Oke, jadi reaksi yang pertama ya adalah ini yang reaksi substitusi ya. Ya, reaksi substitusi ya. Substitusi itu substitut mengganti ya, substitusi. Jadi reaksi substitusi itu adalah reaksi penggantian gugus gitu ya. Ini udah belajar kayaknya di kelas 11 ya. Reaksi penggantian gugus. Ya, penggantian gugus gitu ya. Nah, jadi cirinya gitu ya. Cirinya itu nanti pada reaksi ini ya tidak ada perubahan ikatan. Jadi kalau ikatannya tunggal, nanti pada akhir cerita tunggal lagi gitu. Ya, tidak ada perubahan ikatan. Kalau reaksinya ikatannya tunggal ya tunggal lagi, nggak ada perubahan ikatan gitu ya. Nah, jadi misalnya gini ya contohnya. Contohnya misalnya aja CH3 lagi nggak boleh ya. Sorry. CH2 gitu ya. Kemudian OH gitu ya. Nah, berganti menjadi CH3 ya. CH2 Cl gitu ya. Ini misalnya aja ditambah dengan HCl, nanti di sininya jadi H2O ya, HOH. Lihat bahwa ikatannya tidak ada perubahan ya. Tadinya CH2 ke Cl ikatannya tunggal, ke OH tunggal, CH2 ke Cl juga ikatannya tunggal. Tidak terjadi perubahan ikatan. Ya, oke. Hanya penggantian gugus aja. Itu namanya reaksi substitusi ya. Nah, yang kedua. Yang kedua itu adalah reaksi adisi. Ya, adisi. Adisi. Jadi kalau di sosmed kita kan nge-add temen. Nah, itu kan juga sama sebenarnya ya. Jadi ini adalah reaksi penambahan gugus. Ya. Ya. Reaksi penambahan gugus. Ya. Penambahan gugus. Nah, biasanya kalau penambahan gugus itu cirinya adalah ada pemutusan ikatan gitu ya. Ada pemutusan ikatan gitu ya. Jadi kalau tadinya itu ikatannya rangkap 3 ya, nanti berubah jadi rangkap 2. Kalau misalnya rangkap 2 berubah jadi tunggal ya, jangan rangkap 1 mah nggak rangkap ya. Nah itu dia ya. Jadi reaksi adisi itu adalah reaksi penambahan gugus. Nah jadi cirinya ada pemutusan ikatan. Nah sekarang gini, yang dapat mengadisi gitu ya, yang dapat mengadisi atau memutuskan ikatan ya, memutuskan ikatan gitu ya. Itu saya singkat aja 4H. Ya, 4H. Apa aja? H2. Ya, apalagi? H2O. H2O itu berarti HOH gitu ya. Kemudian ada lagi HX. Ya, HX itu berarti HCl, HBr, HI. Ya. Oh, HF juga boleh ya. HF. Ya. Atau halogen. Ya, halogen juga bisa. Halogen tuh gimana maksudnya? F2, BR2, CL2, I2. Nah, itu dia ya, bisa memutuskan ikatan. Nanti reaksinya kita ke ininya ya, karena space-nya nggak cukup. Ya, oke. Sekarang kita saya kasih kesempatan deh buat mau diapa-apain dulu ya.
Oke, silahkan. Nah, sekarang kita lihat contoh reaksi adisi ya. Misalnya begini. Misalnya reaksinya itu misalnya CH2 rangkap 2 CH2 gitu ya. Kemudian misalnya aja ditambah HCl misalnya ya. Nah, jadi kan rangkap 2-nya udah enak tuh ya. Nah, jadi tinggal ke sini aja satu ya, satu sini ya. Nah, kemudian satunya ke sini ya. Nah, supaya apa namanya? Supaya bisa mengikat yang baru kan harus diputusin ikatan yang lama ya. Nah, jadi kalau gitu hasilnya nanti jadinya kayak gini. CH3 tunggal CH2Cl. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, sekarang ini yang jadi masalah itu bagaimana kalau dia salah satunya tidak simetris. Kalau satunya simetris nggak apa-apa, salah satu atau dua-duanya simetris nggak apa-apa. Tapi kalau salah satu tidak simetris gimana? Nah, ini nanti ada yang disebut dengan, ini saya terpaksa singkat-singkat ya karena saya berasa ini harusnya pernah belajar di kelas 11 dan lagi waktunya mepet banget kalau misalnya ini ya, soalnya reaksi yang lebih penting nanti setelah ini ada gitu ya. Ada yang disebut dengan aturan Markov-Nikov ya. Ada yang disebut dengan Markov-Nikov. Markov-Nikov itu kan katanya gimana sih? Yang kaya makin kaya gitu ya. Yang kaya makin kaya gitu ya. Jadi misalnya gini. Misalnya aja tidak simetris salah satu, dua-duanya tidak simetris ya, CH3 gitu ya. Kemudian ini CH2. Nah, ini CH2 gitu ya. Ini CH berarti, sorry. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini ya, kemudian ditambahnya dengan HCl gitu ya, HCl. Maka gimana dong caranya ini? Nah, ini biasa ya. Yang kaya makin kaya, artinya di antara dua buah C yang rangkap 2 ini, yang lebih kaya dengan H akan diperkaya dengan H. Nah, ini kan di antara yang 2 ini, yang lebih banyak H kan yang ini nih. Jadi ke sini si H-nya. Cl-nya jadi ke tengah. Gitu ya. Nah, jadi kalau gitu hasilnya apa dong? Hasilnya adalah CH3 gitu ya. Kemudian ini CHCl ya, baru kemudian CH3 gitu ya. Jadi kalau ada yang salah satunya tidak simetris, itu yang terjadi ya aturan Markov-Nikov. Yang C yang lebih banyak mengandung H akan ketambahan H gitu ya. Oke. Kita lanjutin ya. Nah, sekarang ada nggak yang menyimpang dari aturan Markov-Nikov? Ada ya, kita disebut aja dia sebagai aturan anti Markov-Nikov gitu. Nah, untuk anti Markov-Nikov ini ya, untuk anti Markov-Nikov itu ada syaratnya, nggak sembarangan. Yaitu gini, syaratnya ya. Yang mengadisi atau yang memutuskan ikatan ya, yang mengadisi dan dua-duanya harus dilaksanakan ya. Yang mengadisi, ya Allah, mengadisi, gitu ya. Tadi aku sedikit biar nggak bingung. Nah, gitu ya. Yang mengadisi itu hanya boleh HBr. Nah, yang kedua harus menggunakan ya, harus menggunakan ya katalis ini H2O2 atau hidrogen peroksida. Jadi apa namanya, kalau anti Markov-Nikov itu masih memungkinkan, tapi yang adisi harus HBr dan harus menggunakan katalis H2O2. Dan satu hal jangan salah paham ya, nanti takutnya pas kuliah salah paham lagi gini. Bahwa kalau misalnya reaksi ini terjadi ya, anti Markov-Nikov ini terjadi, itu
Bukan berarti hasilnya pure 100% anti Markovnikov. Sebagian ada juga yang mengikuti aturan Markovnikov, tapi yang mengikuti anti Markovnikov itu lebih dominan, itu maksudnya. Ya, paham ya? Nah, sekarang jadinya kayak gini, dengan contoh yang sama. Coba perhatikan ya. CH3, CH, rangkap 2, CH2. Nah, kalau misalnya ditambahin dengan HBr, ya, kemudian ditambahkan katalis H2O2, gitu ya. Nah, maka jadinya gimana dong? Si H-nya itu ke C yang lebih miskin H. Nah, Br-nya kita ke sini. Itu ya. Sehingga hasilnya adalah CH3, CH2, nah kemudian CH2 baru Br. Beda ya dengan yang atas ya, bisa dilihat perbedaannya. Nah, itu dia ya untuk aturan aturan Markovnikov dan anti Markovnikov dari reaksi adisi. Nah, silahkan lihat-lihat dulu ya. Oke, kita lanjutin ya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah reaksi eliminasi, ya. Eliminasi. Reaksi eliminasi eliminir, jadi menghilangkan ya. Jadi kalau gitu, reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan gugus, ya. Reaksi penghilangan gugus. Gitu ya. Penghilangan gugus, gitu ya. Nah, gitu. Nah, pada reaksi penghilangan gugus, nanti ciri yang paling utama adalah ya, cirinya ada penambahan ikatan, gitu ya. Ada penambahan ikatan, gitu ya. Tuh. Jadi kalau tadinya tunggal, jadi rangkap 2 gitu. Atau, nah untuk rangkap 2 secara teoritis itu jadi rangkap 3 bisa secara teoritis. Tapi ternyata ya dalam kenyataannya yang ini itu sangat sukar. Ya, sangat sukar gitu ya. Nah, sehingga ya hampir mustahil lah gitu ya. Harus eliminator yang super duper kuat dan itu sangat sulit ya. Jadi yang biasa umum adalah yang tunggal jadi rangkap 2. Contohnya adalah dehidrasi alkohol sebenarnya ya. Nah, jadi misalnya gini. Misalnya aja contohnya gini. CH3, CH2, CH2, OH gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian biasanya ini ditambah dengan H2SO4 ya pada suhu tertentu ya. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalnya saya buat ya reaksinya itu jadi kayak gini nih ya. Gini. CH3, ini CH, nah ini H lagi gitu ya. Nah, ini CH2, ini OH gitu. Nah, kayak gitu. Jadi gini ya. H2SO4 itu dia itu adalah senyawa yang sangat higroskopis. Dia menarik air dan semua yang yang bisa berpotensi jadi air gitu. Ini kayak gini. Jadi ini potong gitu ya, potong, gitu potong, ya. Ini ke sini ikatannya, ya ketemu. Nah yang ini ke sini ketemu, gitu. Jadi hasilnya nanti adalah CH3, CH, rangkap 2, CH2 ditambah dengan H2O gitu ya. Hati-hati dengan asam sulfat pekat ya terutama ya karena dia sangat higroskopis ya. Oke?
Nah, ini untuk reaksi eliminasi, substitusi eliminasi. Oh, ini agak, nanti untuk oksidasi, nanti habis ini oksidasi ya. Itu panjang banget ayatnya, nanti tunggu dulu sebentar ya. Kita nanti lanjutin dengan materi. Silahkan saya kasih waktu 10-20 detik ya buat dicerna dulu. Oke, kita lanjutin ya. Yang keempat. Yang keempat itu adalah reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini sangat bergantung pada oksidatornya. Jadi oksidator itu ada yang sangat kuat, ada yang cukup kuat, dan ada oksidator yang lemah. Jadi kita mulai dulu dengan reaksi oksidasi yang sangat kuat dulu ya. Nah, jadi ini adalah oksidator ya, sangat kuat. Siapa oksidator sangat kuat? The one and only ya, sangat kuat itu udah pasti oksigen. Ya, nah gimana sih kalau reaksi dengan oksidator yang sangat kuat? Wah, ini yang udah pernah sering banget dipelajari nih di sekolah. Dulu waktu pas kelas 10 ya, waktu pas belajar stoikiometri, yaitu apa? CX, HY, OZ gitu ya. Kalau ditambahkan dengan O2, hasilnya adalah CO2 ditambah dengan H2O. Gitu ya. Jadi misalnya aja C3H8O misalnya ditambah O2, ya hasilnya CO2 ditambah dengan H2O gitu contohnya. Yang apa saja lah pokoknya asal oksidatornya O2 hasilnya seperti itu ya. Oke. Kita lanjutin ya. Sekarang oksidator ya. Yang B, oksidator kuat. Oksidator kuat ya, oksidator kuat itu contohnya adalah K2Cr2O7 atau KMnO4. Gitu ya. Nah, itu contoh oksidator kuat. Nah, jadi ada dua macam ya oksidator yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah oksidasi alkohol. Ya, oksidasi alkohol. Ya. Nah, oksidasi alkohol ini jadi gini. Kalau alkohol primer ya, alkohol primer itu kalau dioksidasi hasilnya adalah aldehid ya, aldehid. Kemudian kalau dioksidasi lagi hasilnya adalah, ini biasanya sih berlanjut ya, jadi nggak berhenti. Jadi kayak misalnya aldehid itu kayak hasil antara gitu ya. Nah, kemudian ini jadi asam karboksilat gitu. Ya, karboksilat. Nah, jadi misalnya aja gini. Contohnya ya. Nah, ini misalnya. CH3, CH, CH3, CH2OH gitu ya. Nah,
Yang berubah nanti cuma ujungnya doang. Kalau dioksidasi dengan K2CR2O7 atau KMNO4, hasilnya adalah CH3, CH2, CH3. Nah, ujungnya doang yang berubah. CHO. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di oksidasi yang terjadi lanjutan, maka CH3, CH2, CH, kok CH2 sih? Aduh ya Allah. Error ya saya. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia ya. CH3 gitu ya. Nah, yang ini COOH. Jadi yang berubah itu hanya gugusnya aja. Coba perhatiin ya. Nih, cuma gugus dengan C yang mengikatnya nih. Ini dia ya. Ini jadi ini. Sedangkan rantainya tidak berubah. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutin ya. Kalau alkohol sekunder ya. Alkohol sekunder dioksidasi itu jadinya keton. Udah gitu nggak bisa lagi dioksidasi. Berhenti sampai situ aja. Gitu ya. Jadi kalau gitu gini nih. Misalnya aja CH3, CHOH, CH2, CH3 gitu ya. Maka kalau dioksidasi, ingat hanya OH dengan C yang mengikatnya aja ya, dioksidasi. Hasilnya adalah CH3 ya, CH3, C rangkap 2O, CH2, CH3 gitu. Ya, jadi yang berubah cuma OH dan C di, yang mengikatnya aja. Gitu ya. Nah, kemudian kalau alkohol tersier ya, alkohol tersier itu sama sekali tidak bisa dioksidasi gitu. Oke, kayaknya hanya sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Terima kasih buat segala perhatiannya. Terima kasih juga buat tadi koreksi dan pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.